Oke, silakan. Tadi. Silakan, Kang Zahir udah bisa dimulai, udah direkam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang dan ikut bersama di ngupat ngopi ngobrol Juragan 24. Bahasa baru lagi. Jadi ngupat ngopi ngobrol Juragan 24. Nah, jadi alhamdulillah saya terima kasih kepada Pak Haji Dadan selaku host dari Bengkel Kopi ya. Iya. Di Cimahi yang pembayarannya seikhlasnya. Siap. Dan menerima barter emas ya. Wah, insya Allah. Wah, bas. Bentar. Menerima barter emas. Jadi kopi bisa dibarter pakai emas. Gimana caranya nanti tanyain aja ke Bengkel Kopi ya. Datang di mana Pak? Tempatnya ini? Di Jalan Usman Domiri. Usman Domiri. Jalan ya? Usman Domiri Cisangkan. Cisangkan. Masya Allah. Jadi alhamdulillah Pak Haji Dadan ini sebetulnya awalnya ini gimana cerita dulu nih tempatnya. Gimana? Jadi kalau menurut dari sejarah ini sebetulnya Bengkel Ngopi ini tercipta itu awalnya dari kesenangan teman-teman itu ngopi ya. Ngopi tidak ada tempat karena kita adalah satu komunitas, ada dari wali santri ya, dari wali santri salah satu sekolah. Jadi ketika udah mengantar anak-anak sekolah itu kita kebingungan. Nah biasanya kan kita cuma di warung gitu kan. Cuma karena kita selalu berbicara tentang atau ngobrolnya tentang iman dan lain-lain, akhirnya terpikir bagaimana kita bikin tempat gitu kan. Intinya di situ dulu ya. Artinya ada keseragaman yang sama, ada pemikiran yang sama awalnya di situ. Ya kita ya akhirnya ya jadi seperti ini. Jadi seperti ini gitu kan. Awalnya jadi tidak serius seperti ini, apalagi serius. Nah, awalnya tidak serius lah gitu kan. Jadi sebetulnya ini sendiri semua dikerjakan ini oleh para wali santri lah ya, oleh para ayah lah, oleh para ayah. Nah jadi betul-betul Bengkel Ngopi ini tercipta itu bukan untuk komersil, bukan untuk komersil. Makanya di Bengkel Ngopi ini kita selalu ada jadwal rutin kajian tentang keagamaan ya, gitu kan. Akhirnya kita selalu sering mengundang para ustadz, para kiai untuk hadir di sini memberikan pencerahan kepada kita. Dan ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum gitu kan. Nah, terus ya artinya siapapun yang mau pakai di sini pun kita tidak menarif lah ya. Tidak ada tarif bisa dan lainnya, kita bebas saja gitu kan, silakan. So ketika masuk ke Bengkel Ngopi ini minimalnya keimanan kita itu bertambah, intinya di situ. Jadi ada ilmu yang didapat. Intinya di situ ada ilmu yang didapat ya gitu kan. Makanya ketika Pak Jahir ngobrol tentang 24 ini gitu kan, saya sendiri pun tertariknya bukan di itunya, bukan di emasnya dulu gitu kan, tapi adalah di sistem yang dimana ini sebuah sistem yang dibikin dengan teknologi blockchain digabungkan dengan emas yang dimana dia 1:1 dan real itu dan real. Nah akhirnya ya udah, alhamdulillah saya beli di situ, saya mencoba beli dulu di 0,1. Alhamdulillah sekarang mungkin udah ada dua deck lah ya, dua deck alhamdulillah gitu kan. Nyicil aja gitu kan. Nyicil aja, apalagi bahasa saya kan bahasa sederhana adalah nabung ala pasar. Nabung ala pasar aja dah, nabung ala pasar. Nabung koboy aja gitu. Nabung koboy. Makanya ketika mau mengadakan di sini perdana, kalau saya open aja gitu kan. Karena tempat ini terbuka aja gitu kan. Bagi siapa aja. Hanya kita memang di sini tidak ada mungkin lah seperti yang di tempat-tempat lain menu-menu makanan yang aneh-aneh gitu ya. Kita di sini menu makanannya makanan kampung. Makanan kampung gitu kan, bakar pisang gitu kan, gulung kui gitu kan, gulung suuk yang gitu ya. Nah, itu kan back to nature. Ya, betul. Nah, bahkan ya kopi yang kita sediakan pun bukan kopi-kopi yang memang artinya berbahaya buat kesehatan tubuh. Tapi kopi yang sehat yang kita sediakan. Sehingga mau minum kopi berapapun tidak akan berefek kepada tubuh kita, insya Allah. Alhamdulillah. Berarti nggak akan ada diabetes ya? Insya Allah. Ya, mantap. Alhamdulillah nggak ada. Jadi Pak Haji ini awalnya
orang tua yang singgah untuk nunggu muridnya ya. Betul. Nunggu anaknya, sorry, bukan murid, nunggu anaknya nih. Jadi bagi kawan-kawan yang mau ngopi sambil belajar nih, datang ke bengkel kopi, bengkel ngopi ya, Bengkel ngopi. bengkel ngopi. Ngobrol perkara iman. Jadi ngopi itu adalah ngobrol perkara iman. Oh, ngopi itu ngobrol perkara iman. Betul. Kalau kita sekarang Ngupat. ya. Nah, Ngopi, ngobrol, ngobrol, juragan 24. 24. Jadi matching ya. Matching. Alhamdulillah. Insyaallah. Luar biasa. Oke, jadi gini, kebetulan bahwa apa yang hari ini akan kita bicarakan itu terkait dengan kenapa 24 ada dan kenapa harus digital dan banyaklah perkaranya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya dengan Pak Rama, saya ulang lagi nih bahwa ini ditempatkan aja sama Allah ya. Betul. Tempatkan, ada ide, ada gagasan yang sebetulnya ini harus cepat dipecahkan. Kenapa? Karena di era digital transformation, kalau umat nggak siap, maka siap-siap digusur. Contoh yang paling besar adalah ekosistem yang sudah terbentuk. Ada Shopee, ada Gojek dengan GoPay dan kawan-kawannya, ada Bukalapak dan sebagainya. Jadi ekosistem ini harus dimulai dengan betul-betul memperlihatkan transparansi. Jadi makanya 24 ini hadir sebagai solusi bagaimana kita memiliki hakim yang adil. Hakim adilnya siapa? Hakim adilnya emas. Tapi kita bentuk dari awal, dari toko emas. Dan kenapa harus toko emas? Oke, ada pertanyaan nggak dari Pak Dadan? Kira-kira apa nih yang selalu ditanyakan sama? Ya intinya mungkin gini ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu selalu ada ya, selalu ada. Apalagi emas itu bukan barang baru ya, bukan barang baru artinya bukan emas Jawa ya? Bukan lah ya. Itu adalah sebuah alat komoditi yang memang sudah digunakan puluhan ribu tahun yang lalu kan seperti itu ya, puluhan ribu tahun yang lalu kita udah tahu, bahkan mungkin tidak harus berbicara panjang lebar ABCD menjelaskan tentang emas, hanya mungkin karena teknologi ya, hanya teknologi yang terus bergerak maju gitu kan, sehingga pergerakan itu pun mengikuti gitu kan. Nah sehingga transaksi-transaksi emas yang terjadi di masyarakat ini pun berbeda-beda. Nah kalau kita melihat masyarakat awam itu sederhana gitu kan, datang ke toko emas beli, udah selesai. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Walaupun artinya masyarakat pun ada yang tahu, ada yang memang emas perhiasan, emas lem dan lain-lain. Tapi kebanyakan kalau kita lihat sekarang ini kan masyarakat itu hanya melihat emas itu adalah sebagai perhiasan, emas sebagai perhiasan, sehingga mereka cuma beli ke toko emas, mereka pakai, mereka berbicara bukan untuk investasi, mereka pakai aja. Butuh uang, mau dia untung mau enggak dia jual, kan itu sederhana ya. Nah, sederhana. Tapi ketika melihat teknologi yang berkembang, apalagi ketika penciptaan blockchain, sehingga transaksi apapun pun mulai berubah. Mungkin kalau di kita secara sederhananya yang memang orang sudah paham itu mungkin kayak Oppo, Grab dan lain-lain ya, Gojek dan lain-lain. Nah, ketika emas itu dipakai di dalam blockchain, ada juga mungkin yang memang tidak memakai blockchain ya, gitu kan. Kita tahu artinya orang yang sudah bermain di dinar, gitu kan, BLM dan lain-lain, bahkan artinya pegadaian, kantor pos pun bermain di situ, bank pun bermain di situ, bermain di emas, gitu kan. Nah, bermain artinya semua bermain di emas. Kenapa? Karena komoditi itu adalah komoditi yang mudah dijual. Iya, betul. Komoditi yang mudah dijual atau orang bilang liquid lah ya. Betul. Sangat liquid. Artinya 24 jam mereka bisa cairkan. Walaupun kalau secara konvensional dengan emas konvensional itu beda. Kalau emas konvensional yaitu tadi harus menunggu gerai buka baru dia bisa jual, kan di situ. Betul. Ketika artinya membutuhkan dana cashnya secepatnya, dia pun harus tunggu gerai buka. Ya. Nah, tapi ketika teknologi itu mulai harus pergi ke toko emasnya ya. Betul, ya artinya harus pergi ke gerainya lah ya, gitu, bergerainya. Artinya mau jualnya kemana, artinya kita harus pergi. Tapi ketika teknologi itu mulai ada, berkembang gitu kan,
orang tidak harus menjual, Sebentar. Ini biar kelihatan pada dan. orang tidak harus menjual mendatangi gerainya, tidak harus mendatangi gerainya. Nah, saya melihat gini, saya melihat di 24 gitu. Saya melihatnya 24 aja gitu kan. Artinya kita tidak harus melihat dulu tempat-tempat lain. Tetangga sebelah ya. Tidak haruslah, artinya kita kan. Karena apa? Karena penawaran itu pasti datang. Pasti datang ya gitu kan. Tanpa harus menyebutkan nama lah gitu kan, seperti itu atau merek lah ya gitu kan. Kita menghargai. Gitu kan. Kita nanti tidak boleh kan seperti itu ya? Betul. Tidak boleh. Nah, karena kita sekarang ini lagi ngobrolnya adalah ngupat gitu kan. Karena ngobrol, ngopi, juragan dompat. Kan seperti itu ya? Ngupat ya. Nah, kan itu seperti itu ya. Ngupat yang negatif ya. Betul gitu kan. Nah, jadi tapi bukan ngupat tahu juga ya. bukanlah. Nah, jadi artinya gini. Kita melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang masyarakat sering tanyakan karena teknologi blockchain ini belum masuk. Edukasi itu belum masuk. Edukasinya belum masuk. Nah, apalagi kalau kita terangkan tentang blockchain, bukannya mereka langsung open mind, yang ada di pikiran mereka pusing, Pak, kan gitu. Ya. Kan itu dulu ya. Ya. Itu dulu. Nah, tapi di sisi lain kita harus terus edukasi tentang blockchain. Karena mau tidak mau itu akan terus dipakai akhirnya. Ya. Blockchain itu akan terus dipakai. Nah, mungkin artinya tidak oleh 24 saja ya, gitu kan. Pasti. Nah, tapi kalau saya melihat sekarang ini ketika saya coba searching, artinya searching menganalisa dari beberapa platform ya gitu kan, A, B, C, D gitu kan. Oh, ternyata yang memang pakai blockchain ini 24. Itu kan 24. Alhamdulillah. Ini 24. Nah, terus di sisi lain, tapi ada tetangga sebelah yang baru launching. Ya, nah, tapi di sisi lain saya melihatnya gini. Kebanyakan banyak juga yang terjebak gitu. Banyak yang terjebak karena gini. Selalu menawarkan, ini beli emas nih. Ini beli emas nih digital, ini beli emas nih, ini beli emas, gitu kan seperti itu. Ya, betul. Nah, ketika mereka mau mencoba untuk redeem, mengambil emas fisiknya, itu selalu ada yang dipersulit gitu. Ada yang dipersulit. Ada yang dipersulit gitu kan. Nah, sehingga saya menduga artinya gini. Ketidaktahuan masyarakat yang akhirnya dipergunakan gitu. Iya. Dipergunakan untuk mengambil keuntungan. Artinya gitu. Keuntungan. Nah, yang kedua, artinya ini. Yang kedua, banyak sekali fatwa gitu kan. Banyak sekali fatwa tentang emas. Tentang emas ya. Artinya dari para alim ulama jumhur lah ya, dan seperti itu ya gitu kan. Nah, artinya bahwa memang ada hadis-hadis yang memang sangat kuat, ada hadis-hadis yang sangat lemah gitu kan, yang selalu digunakan. Dipergunakan. Apalagi mungkin kalau para yang sering bermuamalah secara syar'i gitu kan, selalu mengcounter gitu kan, bahwa beli emas itu memang harus cash and carry. Seperti itu ya, cash and carry. Cash and carry gitu ya. Nah, hanya salah satu permasalahan yang terjadi di cash and carry itu yang selalu saya pikirkan itu gini. Contoh, ini saya mempunyai emas nih. Pergi ke satu daerah. Itu aja dulu ya. Pergi ke suatu daerah. Ketika saya mempergunakan emas itu, contoh nih saya punya 1 gram aja lah, sederhana ya. 1 gram aja sederhana. Saya bawa fisiknya. Sederhana. Saya mau beli nih. Dia menerima emas misalnya gitu. Dia menerima juga pembayaran dengan emas. Karena saya 1 gram, ternyata ketika saya mau barter, yang saya harus barterkan itu ternyata 0,5 gram. Tidak mungkin kan saya patahkan. Ya, betul. Betul nggak? Nggak mungkin saya bagi. Gitu kan? Nggak mungkin. Apalagi bayar kopi ya. Nah, harus dikerik mungkin. Harus dikerik gitu. Nah, jadi artinya pertanyaan yang ada di masyarakat itu sederhana sebetulnya. Pertama, ketika saya menjadi member ya, kita berbicara member atau apalah ya, gitu kan bahasanya kan, terserah lah. Nah, menjadi juragan dong sekarang. Nah, juragan ya? Iya. Juragan ya? Nah, pertanyaan itu sederhana. Ketika sudah mencapai yang memang disyaratkan, tentu ya, disyaratkan ya. Karena yang saya tahu, yang baru saya tahu bahwa artinya 24 ini baru mencetak yang 5 gram sama 10 gram. Iya. Nah, berarti ketika redeem itu baru yang 5 sama 10. Nah, ya saya pun berharap artinya ke depannya itu ada gramasinya yang lebih kecil dari itu ya. Jadi supaya artinya masyarakat ketika udah punya 1 gram, saya mau pingin redeem. Karena kan biasanya gini, kebiasaan masyarakat itu adalah memegang fisik. Kebiasaan, kesenangan. Kita berbicara tentang kesenangan ya. Kan beda ya gitu kan. Aduh, ini saya nih punya fisiknya gitu kan. Dari mana? Saya udah nabung kok gitu kan.
nih di sana gitu kan, nyicil nih 10.000, alhamdulillah ternyata udah punya 1 gram, saya mau ambil gitu kan. Nah itu mungkin nanti bisa dipikirkan artinya oleh manajemen di 24 ya gitu kan. Nah jadi pertanyaan di masyarakat itu salah satunya adalah ada nggak fisiknya, kan itu dulu itu ya. Ada nggak fisiknya, kedua mudah nggak cara ngambilnya gitu kan. Nah ketiga bagaimana cara mengambilnya, kan itu ya. Karena tidak mungkin orang yang beli dari Papua datang ke Bandung, betul nggak? Walaupun di Papua banyak emasnya, walaupun orang Papua belum tentu punya emas, kan intinya di situ dulu ya. Betul. Nah, artinya bahwa artinya terkontrol seluruh daerah gitu kan. Ketika terkontrol seluruh wilayah di Indonesia ini, itu kan lebih memudahkan. Ya artinya ketika semua juragan emas yang ada di seluruh Indonesia yang memang sudah membelinya ke 24, mereka sudah lagi tidak memikirkan ketika saya redeem gitu kan, bagaimana cara pengiriman. Artinya semua udah dipikirkan oleh 24. Nah, artinya ada 3 pertanyaan itu. Yang keempat, itu adalah pertentangan atau perselisihan lah, saya bilang itu perselisihan ketika berbicara tentang muamalah Islam ya, itu harus dinar, kan itu ya, harus dinar. Padahal kalau kita berbicara tentang dinar pun emas kan sebetulnya itu ya. Hanya nama, kalau dinar kan bahasa Arab gitu aja. Gitu. Nah, di sisi lain kan dalam satu buah hadis bahwa tidak akan di suatu masa itu gitu kan tidak ada yang berguna terkecuali kan itu, betul nggak? Ya, betul. Dinar dan dirham. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang emas gitu kan, nah banyak juga yang bertanya kalau di 24 ini apakah dia 22 gram 22 karat? Kenapa 22? Kenapa? Nah, itu ya, kenapa 20? Ada yang 22, ada 24 kan itu kan? Betul. Itu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang memang sering ditanyakan. Terus yang kelima, jadi ada 5 pertanyaan sih sebetulnya yang sering masuk ke saya. 1, 2 saya lupa lagi. Banyak sekali. Jadi yang kelima itu adalah masyarakat awam gitu kan. Kita berbicara masyarakat awam. Padahal sekarang itu tidak ada masyarakat awam kalau saya lihat. Kenapa? Semua pegang handphone. Semua terakses dengan internet. Betul. Mungkin yang tidak terakses dengan internet itu adalah daerah-daerah yang memang di situ sinyalnya nggak ada. Sinyalnya nggak ada ya gitu. Jadi artinya ketika akses internet ada, sebetulnya semua sudah berhubungan dengan internet. Betul. Padahal saya lihat tidak susah. Kenapa? Karena semua orang ketika dia sudah pegang HP langsung berhubungan dengan internet. Hanya tinggal isi data kan seperti itu ya. Nah, tapi karena memang awamnya gitu kan, awamnya terus edukasi yang memang tidak tersampaikan, saya melihat mungkin akan ada pergeseran nantinya. Akan ada pergeseran di mana orang ketika terutama daerah-daerah luar ya, daerah-daerah luar yang memang artinya sangat jauh dengan toko-toko emas gitu kan, toko-toko emas yang mereka memang mau menyimpan emas itu gitu kan. Nah, terus satu sisi mungkin orang-orang yang memang baru berbicara tentang internet ya, mereka tidak bisa membedakan ini mana yang palsu, mana yang enggak kan gitu, mana yang bohong, mana yang tidak, seperti itu. Nah, saya yakin artinya di manajemen 24 ini akan membuat sebuah tutorial, yang mana tutorial itu sendiri pun itu akhirnya bisa dipahami secara sederhana, oleh orang awam sekalipun. Gitu. Oleh orang awam sekalipun, artinya gitu. Karena kalau ini tidak bisa dipahami secara sederhana, tidak sederhana ya gitu. Karena apapun sebuah konsep itu kalau dipahami sederhana, itu biasanya langsung kena. Gitu kan, langsung kena. Jadi ya artinya saya berharap artinya dari manajemen 24 itu bisa membuat sebuah tutorial yang sangat sederhana gitu. Yang sangat sederhana tapi mengena gitu. Nah, jadi seperti itulah gitu kan. Begitu mungkin Kang Jahir. Harus ngopi dulu dengan pisang ini. Bentar, pisangnya ini belum. Karena kita judulnya ngopi ngobrol. Betul. Harus ngopi. Itu pisangnya. Oh, Masya Allah. Ini MacBook-nya ganti aja. Pisangnya di sana. Oke. Juragan, ada pertanyaan ini ada pertanyaan. Bagaimana cara gabung di 24 karat dari Ibu Mulia Fitria? Dari Mulia Fitria ya. Oke, nanti ini kita obrol cara gabungnya nanti hubungi Pak Dadan atau Pak Arsad aja bisa, atau hubungi saya lah. Tapi boleh download dulu di Play Store-nya 24 karat.
tulisannya, logonya sama 24 karat. Oke, jadi kita balik dulu ya, yang ini Pak Haji, betul bahwa dari 5 pertanyaan yang sebetulnya memang sulit-sulit juga untuk dijawab ketika kita tidak tahu. Betul. Nah, jadi nanti yang dari Jakarta ini Pak Rama, karena lockdown, mudah-mudahan nanti bisa gabung nih di ngupat selanjutnya. Jadi 24 ini berbeda sekali dengan emas digital lain. Oke, tadi betul kata Pak Haji Dadan, kenapa kita harus pakai blockchain. Yang pertama kan kenapa harus pakai blockchain. Jadi transaksi digital kan ini sebetulnya masih berhubungan tuh, pertanyaan yang ketiga dan yang ke-1 dan yang kedua berhubungan. Jadi sebetulnya berangkat dari sini, dari 24 ini tidak menyebutkan toko emas paling syariah. Tapi 24 ini paling secure, paling efisien, dan tentunya paling transparan. Karena yang paling kita utamakan di sini adalah transparansi. Sebab perusahaan-perusahaan yang sebelum-sebelumnya yang bergerak di digital platform, baik itu fintech, financial technology maupun emas digital, itu bagi saya saat ini belum ada yang setransparan 24. Jadi, kenapa ini bisa dilakukan sama kita? Karena kita menggunakan blockchain tadi, Pak. Jadi, blockchain ini fungsinya, kan tadi emas itu saat ini sebetulnya bukan alat transaksi di Indonesia. Betul. Tapi menjadi komoditi. Sedangkan menjadi komoditi, emas itu menjadi barang ribawiyah. Artinya itu sangat rentan. Maka unsur tadi betul, banyak masyarakat yang awam, bukan yang awam, memang dari dulu sampai sekarang berkeyakinan bahwa transaksi emas harus hand and carry. Jadi kalimat kerennya nih dari Ustadz yang saya belajar itu Yadan bin Yadin. Yadan bin Yadinnya jelas, harus hand and carry, jangan sampai terlibat riba dan terlibat gharar. Yang pertama, blockchain ini, Pak, membuat 24 lebih transparan. Kenapa? Karena digital yang ada di 24 itu sesuai dengan emas fisik yang ada di 24. Karena sifatnya wadiah, titipan. Selama Pak Haji Dadan dan seluruh member dari 24, seluruh juragan dari 24, selama itu tidak redeem, maka kita akan jaga betul-betul dan kita ganti supaya mereka mudah untuk bertransaksi pakai blockchain. Jadi tadi cerita Pak Haji yang datang bawa 1 gram mau dibelah susah. Nah, ketika blockchain itu ada dan asetnya tetap ada segitu. Jadi dengan blockchain aset 24 ada 65 gram. Aset digitalnya hanya 65 gram dan semua terbuka. Jangankan member 24, yang di Amerika sana mau tahu tinggal buka aja di Ethereum. Di Ethereum scan, buka, 24 ada sekian gram. 1. Jadi kenapa kita pakai blockchain? Agar kita transparan, baik dari transaksi maupun jumlah. Jadi karena blockchain itu bukan digital yang bisa terduplikasi. Jadi contoh gini, kalau Pak Dadan nabung rupiah, nabung rupiah di salah satu bank, nabungnya 5 juta, digitnya masukkan 5 juta. Oke. Digitnya di tabungan Pak Dadan ada 5 juta. Setelah 5 juta yang Pak Dadan itu dipinjamkan sama orang, sama banknya itu dipinjamkan. Di sana dicetak lagi digitalnya. Jadi di angka digitalnya di Pak Dadan ada berapa? 5 juta. 5 juta. Di sana ada 5 juta. Total sudah ada 10 juta. Nah, ini yang disebut sihir digitalnya. Sihir digital. Nah, sihir digital. Sedangkan dengan blockchain, kalau saya punya 1 gram, Pak Dadan punya 1 gram dalam digital, Pak Dadan kirimkan ini ke salah satu member,
ke yang lain, di barter atau dikirim atau diinfakan, kalau mau infakan ke saya misalkan. Jadi 1 gram ini yang pada dan hilang karena ini aset blockchain, ini aset digital. Jadi ini tidak terduplikasi, hanya ada catatannya aja pada dan pernah memiliki dan kasih kepada saya. Dan itu tercatat oleh banyak buku pencatatan. Dan itulah kenapa blockchain ada. Jadi, kenapa blockchain ada? Karena biar kita transparan. Dan yang kedua, biar security digitalnya terjaga. Oke. Kenapa? Karena dicatatnya oleh banyak buku catatan. Buku noding. Dan saat ini kita pakai Ethereum teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus blockchain? Karena betul tadi, hand and carry ini itu bisa diwakili, kata MUI ya. Kata MUI itu bisa diwakili oleh sesuatu yang berharga atau yang mengikat secara hukum. Oke. Contoh gini, kalau Pak Dadan punya tanah, diwakilinya oleh apa? Sertifikat lah. Oleh sertifikat, betul. Jadi sertifikat Pak Dadan ini itu adalah wakil dari tanah. Awalnya hanya sebuah kertas, sehelai kertas, 2 helai, mungkin 10 helai ya. Betul. Sertifikat 10 helai ya. Atau 5 helai. Antara 5 sampai 6. Antara 5 sampai 6 ya. Tergantung luasnya, luas tanahnya. Betul. Atau tergantung hektar. Tergantung hektar. Jadi sertifikat ini adalah wakil dari tanah. Awalnya hanya 10 atau 6 lembar kertas yang nggak berharga. Ketika sama notaris dicap dan itu berharga dan itu mewakili tanahnya, maka seolah-olah sertifikat itu berharga, seolah-olah. Padahal yang berharga tetap tanahnya. Hanya sertifikat ini mengikat satu tanah, satu aset. Ini pun terjadi di 24. Ketika 24 membeli emas dari pabrik kita, maka saat itu kita buatkan digital untuk mengikat menjadi wakil. Jadi meskipun Pak Haji, Kang Arsad punya emas 0,01 itu berharga. Kenapa? Karena dia bagian dari 65 gram yang ada di 24. Meskipun Pak Arsad punya mau jual 0,01 boleh. Kenapa? Karena itu emas Pak Arsad dan asetnya diwakili oleh blockchain. Ya. Oke. Jadi fungsi di sini blockchain bukan kita akan masuk ke coin market cap enggak. Kalaupun masuk coin market itu akan lebih sulit untuk menjaga transparansi, bukan kita tidak mau. Betul. Jadi kalau kita masuk coin market cap bukan tidak mau, tapi akan sulit menjaga transparansi. Sedangkan kita aspek transparansinya harus dijaga. Wadiahnya betul-betul harus dijaga karena kita sebagai orang yang diamanahi, 24 ini diamanahi oleh seluruh member yang belum redeem. Jadi kalimatnya yang belum redeem. Yang sudah redeem, emasnya sudah ada. Jadi tadi misalkan, ya insya Allah ke depan kalau kita ada kecil-kecil, Pak Dadan punya 1 gram, terus Pak Dadan ambil redeem, tiba-tiba hilang, ya itu Resiko. wes, bablas anginnya ya. Ya. Nah kalau digital ini ada, Pak Dadan hilang, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena itu hanya wakil. Betul. Kalau misalkan nih wallet kita ini, wallet 24, wallet blockchain ini, misalkan ada yang hack, terus ada aset Pak Dadan keambil, nggak usah khawatir. Kenapa? Misalkan nih, Pak Dadan punya 10 gram, punya 10 deck. 10 decknya, 5 decknya hilang, ada yang nge-hack, ada yang ngambil. Kan sudah tercatat tuh di Ethereum. Klaim kepada manajemen bahwa itu bukan transaksi saya. Nah, setelah kita lihat, oh iya walletnya wallet ini. Tapi itu pun nggak usah khawatir, sebab kita yang punya kontrol berapa total dari aset tersebut, dari 24, 2 deck. Jadi, dan yang paling penting, fisiknya nggak hilang. Nah, kalau fisiknya hilang baru cerita. Tapi insya Allah fisiknya kita simpan di tempat yang aman. Dan saat ini kita pegang di di storage masing-masing. Tapi ketika sudah besar kita akan pegang di salah satu
BUMN yang terpercaya dalam menyimpan sesuatu barang. Amin. 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 Oke. Jadi, pertanyaannya nih sama dengan yang terjadi di tetangga sebelah. Apakah 24 ini emasnya ada atau tidak ada? Ya jelas ada. Karena kita toko emas. Ya. Jadi 24 ini punya emas bernama DEX. Dan emas itu adalah emas. Hanya tadi blockchain itu hanya wakil. Jadi saya dan manajemen itu SOP kita tidak boleh mencetak digitalnya kalau fisiknya belum ada. Kalau fisiknya sudah ada, boleh kita cetak. Kenapa bisa begitu? Ya namanya kan kita toko emas. Pak Haji Dadan buka toko emas, etalasenya ada, tapi nggak ada emasnya. Gimana caranya? Nggak ada yang datang kayaknya. Nggak ada. Bingung juga yang mau beli. Bingung. Datang, wah, emasnya mana ini? Nanti saya cetak dulu kan itu. Nanti saya cetak dulu. Nah, jadi kita siapkan emasnya dan sengaja di samping kita mau lihat pergerakannya, sebetulnya stok kita ada lebih dari yang tertampil di sana. Tapi saya mau membuktikan kepada kawan-kawan, kepada member semua bahwa 24 ini kita mulai bangkitkan secara bersama. Dari mulai 15, Pak Arsad masih tahu. Dari mulai 15 gram, 45 gram, sekarang ke 65, sebentar lagi ke 100, sebentar lagi ke 200. Insya Allah. Tapi yang jelas, pertanyaan saya mudah aja sebetulnya. Betul, masyarakat itu mau pegang fisik, tapi sebagai bagi saya mencoba di 24 itu justru mengedukasi supaya masyarakat itu nggak usah bawa fisik karena resikonya besar, resiko hilangnya ada, sedangkan resiko di sini itu akan dipegang sama 24. Nah, jadi resikonya itu ada di 24. Aset digitalnya udah dipegang, dia bisa klaim. Dia bisa klaim kapan aja dan sudah tercatat di Ethereum. Saya nggak bisa manipulasi, Pak Haji. Betul. Misalkan hilang, oh ini hartanya sekian lah. Nggak bisa. Sebab ada termaktub di beribu-ribu nodingnya Ethereum. Jadi itu. Nah, pertanyaan terakhir dari Pak Haji. Kan dinar itu harus 22 katanya, ada yang 24 kan. Jadi kenapa kita namanya 24? Karena emas kita ini emas 24 karat. Yang kedua, kita bisa jual dan transaksikan selama 24 jam sebetulnya. Ambil 24 itu adalah banyak ini ya, artinya banyak makna. Banyak makna, betul. Termasuk lahir kita tanggal 24 April. Iya, siap. Bukan April maaf ya. 24 April dan alhamdulillah kemarin 1 Ramadan. Jadi mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Intinya membawa keberkahan buat semua. Iya. Di situ ya, gitu kan. Jadi kenapa nih pertanyaannya kenapa harus 22 dan 24? Sebetulnya saya dan setelah bermain kripto beberapa tahun, memang aset emas ini adalah aset yang sangat memang betul-betul fitrahnya emas harus enak dipegang. Orang-orang senang megang emas sebagai aset. Berbeda dengan Bitcoin. Nah, kalau pada dan pegang Bitcoin sekarang 1 juta berapa? 140 juta. Deg-degan. Ya. Jual beli itu nggak nyaman artinya. Kalau emas pegang aja. 3 tahun yang akan datang. Nah, kemarin kan saya bilang, wah ini emas kemarin kan 1 juta. Terus turun lagi. Ini gimana? Nah, saya langsung bilang kalau nggak percaya sama emas, nggak usah merasa rugi. Kan belinya 1.200.000. 3 tahun lagi, saya beli lagi 1.200.000. Mau nggak? Nah, kan balik modal tuh. Betul. Nah, saya yang untung. Mungkin Betul. emasnya harganya sudah 3 juta. Betul. Nah, tapi jadi mau 22, mau 24 sebetulnya silahkan pegang. Mau 22, mau 24 silahkan pegang, yang penting emas. Tapi kenapa kita harus 24? Karena kita punya cita-cita besar membuat ekosistem di mana emas harus menjadi hakim buat semua. Nah, setelah
saya melakukan riset dengan tim. Jadi kalau dua itu ada, kalau kita pergi ke luar negeri itu ada beberapa tempat yang memang hanya menerima 24. Jadi kalau misalkan emas kita dari merek tertentu lah di Indonesia, mau dari Antam atau merek-merek lain kan banyak tuh, ada UBS, ada King Halim dan sebagainya. Datang ke sana ada yang diterima, ada yang enggak. Jadi kalau kita gadai, ada yang menerima digadai atau enggak. Tapi kalau 24 dicek murni 24 karat, ada sertifikatnya, apalagi nanti kita keluarkan dari sertifikat dari pabriknya, langsung diterima. Artinya kalau hakim harus adil dong. Hakim adil itu harus diterima oleh semua. Sedangkan maaf, kalau kita memegang kalau 24 namanya 22, saya takutnya kawan-kawan yang sudah redeem kayak Pak Haji Dadan tadi udah redeem, megang fisik 5 gram, terus dibawa umroh, naik haji nih, naik haji pas di Singapura misalkan atau di Malaysia lagi ini, wah lagi perlu uang dan nggak bawa uang misal ya, Pas percaya, naik lagi harganya. pas lagi naik lagi harga emasnya, ya udah dari sana dijual, insya Allah bisa. Jadi kenapa kita 24 karat? Karena bukan karena kita mencoba supaya emas fisiknya nanti bisa diterima di semua negara secara global, dan itu akan sangat memudahkan. Nah, jadi cita-cita yang paling terakhir dari Pak Haji Dadan tadi, ya kita insya Allah akan buat terobosan tutorial hanya beberapa tim teknis ini di 24 karena kita pandemik nih, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sumedang, ada yang dari Bekasi, itu nggak bisa ketemu, jadi kita pun kantor sekarang di 24 di rumah masing-masing. Insya Allah ketika sudah disiapkan beberapa ini, tapi sejauh creation aplikasi 24, saya merasa senang dengan dan bangga dengan timnya CTO saya, terutama Pak Rama Yurinda, membuat sebuah pemikiran bersama dengan saya bagaimana aplikasi ini simple, mudah, dan nggak perlu banyak fungsi. Kan orang-orang awam seperti itu kan, nggak mau ribet. Nah, makanya ini sesuai dengan pernah ada aplikasi yang sebelumnya kita combine, dan alhamdulillah kemarin pun di kompleks saya nih, RT, RW, ada 3 RT sudah menabung dan hijrah membeli emas putih. Masya Allah. Gitu. Mungkin kita hold dulu. Oke. Sebetulnya azan menyuruh kita sholat ya, bukan menyuruh berhenti. Betul, Pak. Mungkin kita berapa menit? Ya, siap. Kita break dulu 5 menit sambil kita lihat nih ada pertanyaan. Kita batasi sampai jam 4 ya. Siap. Gimana Pak Rama? Ada yang menarik obrolan mupat kita? Sangat menarik. Saya lihat ininya juga viewernya walaupun sedikit, tapi ini kayaknya senior semua nih. Ada Pak Nawir nih kayaknya dari Makassar ya. Kita break dulu 5 menit untuk adzan ya. Ya. Sambil saya makan pisang dulu. Ini sambil menunggu azan, saya ucapkan selamat datang buat Pak Nawir, Pak Budi Harto, Pak Rabi dari Jakarta. Jika ada pertanyaan silakan di posting ya di komen. Insya Allah nanti akan disampaikan ke panitia acara. Lagi. Tadi sempat tembus 11. Tapi ya. Saya datang.
Terus Ya. Nah, kita keluar gimana? Ini kita keluar di sini. Oke, masuk lagi Pak Ram. Ya. Ini karena ngobrol sama Dedang yang baru datang, silakan join di sini. Nggak apa-apa. diskusi Diskusi dengan manajemen. hangat. Ya, Ini siapa namanya? Ini Aris. Silakan Kang Aris di sini. Iya, member ini Aris. Apa pembar? Sini aja boleh Pak ya? Di sini biar kelihatan sama handphone. Oh, lagi live. Kita lagi live. Lewat belakang. Ada waktu Oke, terima kasih sudah ini sudah mau masih bergabung dengan kita. Jadi masih bersama saya, Kang Arsad dan Oh, siap Pak Haji. Pak Haji Dadangnya lagi sambil merokok dulu nih. Ahli hisab sebelah sini. Oke, jadi kalau dari Kang Arsad gimana nih sebagai milenial tentang 24? Jadi gini sih perihal generasi saya ya, terutama yang new milenial baru mungkin sekarang. Nah, Karena saking canggihnya orang-orang pada ngerti. oh, Sekali ngejelasin ke anak muda ngerti, sekali ini ngerti gitu. Yang jadi banyak pertanyaan ya itu gitu. Apa betul kata Pak Haji itu. Jadi setiap masa itu ada di mana gitu. Gitu. Jadi ketika banyak pertanyaan kan ini ada di platform itu kan ada saldo, ada supply-nya ada berapa, nah itu. Jadi kayaknya betul kita harus banyak edukasi tentang adanya itu blockchain. Karena orang-orang belum ngerti itu tuh apa, ngerti apa, Trex itu apa, hash itu apa, itu tuh harus apa ya? itu orang-orang tuh masih mudeng gitu. Oh, ini kurang mengerti nih apa itu kata-kata itu. Kang Arsad orang yang pertama ya. Aduh, Mantap. Gitu tuh. Itu kebanyakan orang itu. Jadi orang tahu tentang apa scan QR code ketika ada itu, tapi orang-orang banyak itu apa itu, apa teks itu apa, hash itu apa, dan itu di dalam itu tuh ada apa aja itu yang kadang-kadang harus baru ulang lagi saya menjelaskannya itu sih yang banyak. Jadi kalau dari Kang Aris gimana Kang Aris? Perasaannya Kalau baru mengikuti sekarang tapi kan dari NASA nih harusnya lebih ini update ya. Tapi tahu tentang blockchain ya. Blockchain
Belum sih Pak, belum. Yang penting jangan terlibat dengan blockchainan. Ya. Jadi judulnya blockchain tidak blockchain. Jadi memang milenial itu ini ya sangat mudah ini dipaham ya. Iya. Tapi memang edukasi blockchain. Jadi nanti kita harus buat mungkin ke depan Betul. tema-tema yang lebih umum tentang blockchain. Iya, pakai teknologi 24 kan. Iya. Gitu. Betul. Harus. Tapi sejauh kemarin ini apa yang paling sering selain emasnya di mana, apa yang paling sering ditanya? Yang sering tanya kan sama sih tentang kurs, apalagi itu yang paling sering itu. Kenapa spreadnya sampai segitu? Terus kursnya berbeda. Nah, itu banyak pertanyaan sih untuk para member yang baru mungkin, apalagi yang bermain di mas-mas yang lain gitu. Ya. Itulah. Banyak pertanyaan di situ. Oke. Jadi betul gini. Ini saya ulang lagi ya. Mumpung ada Kang Aris nih yang baru muncul. Jadi 24 ini itu sebetulnya secara hitungan akuntabelnya kebetulan salah satu foundernya itu fund manager juga. Jadi kita betul-betul memastikan berapa harga di sana itu sampai lama. Spreadnya berapa sampai lama. Tapi yang mudah-mudahan ke depan sebetulnya spread itu akan besar akan kecil kalau aset kita udah banyak. Tapi memang kita nggak bisa sebetulnya comparison dengan raksasa besar kayak Pegadaian dan sebagainya. Tapi apa yang kita offer kepada masyarakat adalah sesuatu yang sangat solutif untuk hijrah ke emas simpanan, sesuatu yang solutif. Jadi gini, ada karakter yang tidak ada di yang lain di 24. Salah satu solutifnya adalah sangat mudah mendapatkan 24 dari tetangga sebelah. Jadi hitungan harga yang spread yang besar itu adalah sebetulnya kalau dihitung nih contoh harga emas DEX itu 1.200.000, sedangkan spreadnya ada 20 sampai 20%. Sebetulnya ada yang spreadnya sampai 30%, ada lebih dari 30% pun ada. Tapi comparison dengan ada yang 5 gram, ada yang 5%, 10% gitu. Hanya ini kalau kita kasih detail ya, satu, sebetulnya member itu membeli sudah dengan diskon berapa? 10%. Dari mana? Dari bonus referral dia. Jadi kalau dihitung dari 1.200.000, bonus 10% sudah 120.000. Satu. Yang kedua, kalau hitungan gramnya itu 1.200.000 tadi, ketika member membeli 24 dengan nilai teknologi kita kasih Ethereum di dalamnya. Jadi satu paket, satu DEX plus Ethereum dengan harga 50 sampai ke 70.000. Jadi tergantung harga naik turunnya Ethereum tuh. Jadi kalau bayangkan ketika harga Ethereum naik, subsidinya 70.000, 120 ditambah 70 sudah berapa? 190. Dari sana aja udah 1 juta kurang. 1 juta lebih sedikit. Belum lagi ketika kawan-kawan sudah dapat bonus komisi halal dapat poin. Setelah ada komisi itu jauh lebih murah dari sebelumnya. Dan bisa aja ada beberapa orang yang mungkin hanya modal 2 gram tapi emasnya bisa jadi 10 gram. Hanya modal 2 gram aja dia bisa mengumpulkan 10 gram. Bisa terjadi di 24. Jadi itulah solusi dari 24. Kita startup dari Bandung, dilahirkan oleh orang Bandung yang KTP-nya sudah Bandung Barat sekarang. Tidak. Dari orang Garut ya, saya Garut. Sebetulnya orang Garut yang sudah hijrah ke Bandung, tapi itu adalah merupakan inovasi yang kita buat, kita creation agar masyarakat memiliki
kesempatan menabung emas. Oke. Siap Kang Aris? Jadi siap menambah emasnya berapa dek ya? Amin. Jadi dan yang paling menarik itu kalau comparison harga tadi kan jatuh tuh ya. Compare misalkan kita 1 juta tuh hampir mirip dengan bar gold. Tapi kita bukan bar gold. Kita bukan bar gold seperti LM, bukan. Kita itu perhiasan. Kenapa? Karena ada roadmap besar dari 24. Kenapa kita harus ambil perhiasan? Tapi poinnya, kalau Kang Arsa belum menikah, kumpulin 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram, sampai 50 gram, mau redeem, mau cetak koin sendiri, silahkan. 24 bisa. Mau kasih nama Arsad, Arsad dengan versus siapa ya? Versus itu jadinya. Tapi poinnya bahwa di 24 kita ngasih solusi dan kita memilih perhiasan agar izin secara legalitas lebih mudah dan kesananya bahwa kita ini toko emas which is nantinya ada perhiasannya, ada ininya, insya Allah bukan hanya yang 1 gram dari ada dan ke depan, dan mungkin ke depan kita akan combine dengan toko emas yang ada di tetangganya Kang Arsad. Bisa jadi karena pabrik kita merupakan pabrik cetak emas minting gold terbesar di Jawa Barat. Jadi minting gold terbesar di Jawa Barat, itulah yang menjadi pencetak dari 24 karat. Oke, mungkin ngobrol ngupat kita sudah panas ya. Aduh, Tapi pisangnya sudah dingin. kita depannya gitu. Jadi saya dan kawan-kawan ini dari obrolan tadi ya dari Pak Haji Dadan bahwa kita sangat menjaga secara syariahnya terjaga, secara inovasinya terjaga, dan secara efisiensinya mudah dipahaminya pun terjaga. Itu Pak Rama, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup momen ngupat kita? Mungkin tambahan aja tadi Kang, kenapa 24 karat harus 24 karat Kang? Ya. Nah, jadi 24 kita ke depan akan harus comply ya terhadap aturan yang ada di negara Republik Indonesia gitu. Jadi dalam hal ini regulator daripada teknologi ini tadinya ada di Otoritas Jasa Keuangan. Ya, kita bisa berkoordinasi di sana di inovasi keuangan digital, tapi baru-baru ini ya mungkin awal tahun itu sudah keluar aturannya, itu regulasinya ada di Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka ya, jadi di Bapepti ya. Nah, itu di sana aturannya jelas bahwa emas digital itu harus berkadar 24 karat ya dengan tingkat kemurnian 99% gitu ya. Jadi itulah makanya kenapa kita wajib walaupun konteksnya adalah koin kita, jadi kita harus comply karena kita mau nanti ini ke depan kita terdaftar di regulator ya. Jadi kita punya izin ya. Saat ini kita masih dalam tahap testing ya, beta testing, alpha testing ya. Jadi hasilnya nanti akan kita presentasikan ke regulator insya Allah dalam waktu dekat. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung juga nanti di proses itu. Tapi ya sekali lagi secara aturan emas digital yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Komoditas Berjangka ini, Bapepti, itu mewajibkan emas digital ini harus 24 karat gitu kira-kira dengan tingkat kemurnian 99%. Itu aja sih mungkin tambahannya, Kang Zahir. Oke, kawan-kawan. Terima kasih Pak Rama sudah menambahkan dan
Saya juga baru tahu ternyata kita harus pindah lagi dari OJK ke Bapepti. Sama dengan Pak Rama, saya dan tim ini insya Allah akan terus berjuang, dan saat ini kita sangat tunduk terhadap aturan dari negara Indonesia. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Kang Arsad, Kang Aris, dan Haji Dadan yang sudah bersedia meluangkan waktu dan tenaga, dan mudah-mudahan ini bukan hadiah, ini hanya memperlihatkan aja. Ini 24 kita, saya ulang lagi, ini 24. Nah, ini ada QR code-nya. Nanti silakan lihat di page kita, teknologi kita. Tapi mungkin kita tutup dulu acara ngupat edisi pertama. Jadi insya Allah kita ketemu lagi di ngupat selanjutnya, di acara ngupat selanjutnya di minggu depan ya. Minggu depan kita rutin ngupat di sini ya. Bukan ngupat ngobrolin orang ya. Ngupat itu adalah ngopi, ngobrol, Juragan 24. Jadi ngopi, ngobrol, Juragan 24. Jadi terima kasih kawan-kawan dari FB, kawan-kawan member yang ada di grup, dan saya ucapkan mudah-mudahan kita semua sehat di new normal, bukan abnormal tapi new normal. Mudah-mudahan kita aman, sejahtera, sehat. Dan terima kasih sudah follow 24 karat dan saya Ahmad Zahir. Saya ucapkan terima kasih. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah 24 karat. Salam berkah 24 karat. Terima kasih, jazakallah. Ciao. Ditutup ya, gini ya. Iya. Biasanya kan ditutup ya. TikTok. Oh, TikTok ini. TikTok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pak Rama, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Dadahnya gini, 24 nih. 24. 24.